Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh permasalahan nih. Apa-apa aja sih yang ada di contoh permasalahan ini gitu. Nah, sebelum itu kita perkenalin diri dulu guys. Nama saya Habibah Hadi Kesuma. Saya dari kelas Matematika di F 2018, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nah, tadi kan kita heran tuh apa aja sih contoh-contoh permasalahan itu, apa yang mau dibahas gitu. Yang pertama itu ada akses data langsung, yang kedua masalah stok pada sebuah toko, selanjutnya ada pembayaran cicilan, ada penyemprotan tanaman, analisis pemain hoki, perubahan populasi ikan di laut, menghitung nilai rata-rata dan varians, memilih operasi berdasarkan pilihan, mengelompokkan data, dan menjumlahkan deret. Nah, yang pertama itu ada akses data langsung. Nah, akses data langsung ini maksudnya gimana? Kita ambil contoh dulu ya. Kita ambil nama beberapa orang, lalu kita ambil beberapa nama, nomor HP, nomor telepon gitu. Nah, di sini apa aja sih yang mau dianalisis gitu? Yang pertama, ketika program dijalankan, maka akan muncul permintaan untuk memasukkan satu nama. Yang kedua, nama ini kemudian dicari, misalnya dengan rentetan if, or then, or else, atau dengan instruksi case. Yang ketiga, bila nama tersebut ketemu, maka nomor teleponnya akan keluar. Yang keempat, bila nama tersebut tidak ada di tampilan gitu, maka dia akan muncul nama tersebut tidak ada, nah gitu. Nah, ini berikut adalah algoritmanya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menjumlahkan deret. Yang mau kita analisisin itu yang pertama, ketika dijalankan maka akan ada perintah untuk memasukkan jumlah suku n. Yang kedua, bila diperhatikan maka tanda berselang-seling positif dan negatif. Misalnya posisi ganjil itu tandanya positif dan posisi genap itu bertanda negatif gitu. Yang ketiga itu nilai yang dijumlahkan adalah kelipatan dari setengah yang dikalikan sesuai dengan posisinya. Mula-mula setengah, kemudian 1/2 kali 2, 1/2 kali 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah algoritma jumlah deret variabel yang pertama, guys. Nah, ini ada juga algoritma jumlah deret yang variabelnya kedua. Nah, dan yang ketiga itu mengelompokkan data. Yang mau dianalisisin itu yang pertama, berapa banyak data yang harus diketahui terlebih dahulu dari si N. Yang kedua, lakukan perulangan sebanyak N kali untuk meminta data, memeriksa data apakah termasuk data yang ganjil atau genap, terus menjumlahkan data sesuai kelompoknya. Yang ketiga itu tampilkan hasil penjumlahannya gitu. Nah, di sini adalah algoritma ganjil genapnya. Yang keempat yaitu memilih operasi berdasarkan pilihan. Pilihan operasinya itu yang diinginkan adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, di situ tuh ada algoritma menu programnya. Itu untuk memilih operasi berdasarkan pilihan pada menu programnya. Nah, yang ini deskripsinya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada menghitung nilai rata-rata dan varian. Analisisnya itu tetapkan N. Terus lakukan perulangan mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang mau dimasukkan itu nilai X, terus jumlahkan XS sama dengan S tambah X. Lalu jumlahkan XK sama dengan X kuadrat. Lalu hitung rata-rata S per N, lalu hitung varians K kurang S kuadrat per N kurang 1. Nah, ini algoritma nilai rata dan variansnya. Nah,
Selanjutnya ini masalah stok pada sebuah toko buku. Informasi awal yang tersedia bagi toko buku kampus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kode buku berupa kode 5 digit. Yang kedua, jumlah yang ada pada stok toko buku. Yang ketiga, klarifikasi buku. Angka 1 menyatakan buku wajib. Angka 2 menyatakan bacaan tambahan. Nah, yang keempat, perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah tertentu. Yang kelima, status buku. Bila satu buku berarti baru, maka 0 berarti buku lama. Harga beli ari penerbit. Penamaan variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama kode buku yaitu kode, jumlah stok, klarifikasi buku kelas, jumlah mahasiswa jumlah, status buku status, harga beli harga, margin laba-laba, margin laba total, jumlah pesanan-pesanan, ragam buku ragam, jumlah buku jumbo. Nah, selanjutnya ini adalah algoritma dari toko bukunya. Nah, selanjutnya yaitu pembayaran cicilan. Ada option di website ini banyak perusahaan finansial yang menawarkan kredit pembelian dalam bentuk cicilan. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pelanggan bergantung pada 3 macam faktor, yaitu yang pertama jumlah modal yang dipinjam, yang kedua besarnya bunga pinjaman, yang ketiga yaitu lama periode cicilan. Sebuah algoritma akan disusun untuk mencetak daftar pembayaran cicilan. Variabel yang terkait adalah yang pertama itu modal. Modal itu total modal yang dipinjam. Yang kedua bunga pinjaman. Yang ketiga lama pinjaman dalam beberapa tahun begitu. Yang keempat cicilan per bulannya. Besarnya cicilan dihitung berdasarkan rumus. Cicilan sama dengan modal dikali bunga tambah 1N per bunga tambah 1N kurang 1. Nah, bunga yang dihitung per bulan sehingga bunga sama dengan bunga per 12 dan N adalah lamanya pinjaman dalam bulan sehingga N sama dengan lama kali 12. Nah, selanjutnya penyemprotan tanaman. Sebuah perusahaan agribisnis memiliki pesawat-pesawat kecil yang disewakan atau melakukan penyemprotan tanaman pada areal perkebunan yang luas. Biaya sewa yang dikenakan adalah sebagai berikut. Yang pertama penyemprotan rumput atau alang-alang dikenakan Rp250.000 per hektarnya. Yang kedua, penyemprotan hama belalang dikenakan Rp500.000 per hektarnya. Yang ketiga, penyemprotan kutu hawa bereng dikenakan Rp750.000 per hektarnya. Yang keempat, penyemprotan segala jenis lama dan segala macam rumput itu kenaknya Rp1.250.000 per hektarnya. Nah, di sini ada algoritma penyemprotannya, menghitung biaya penyemprotan tanamannya. Nah, yang ke-9 ini ada analisis pemain hoki. Suatu tim olahraga profesional pada umumnya memiliki suatu sistem untuk melakukan analisis terhadap pemain-pemainnya. Sebagai contoh, suatu tim hoki memerlukan beberapa data dari setiap pemainnya, antara lain, yang pertama nama pemain, umur, tinggi badan, berat badan, skor musim tanding yang lalu, assist, yaitu atau membantu hingga teman scoring yang musim lalu penalti yang diperoleh, dan faktor liga. Yang kedua, nilai setiap pemain dihitung sebagai berikut. Nilai sama dengan skor tambah assist tambah penalti per 4 ditambah tinggi tambah berat per 5 dikurang umur dikali faktor liga. Nah, ini adalah nilai algoritma pemainnya, menghitung nilai setiap nilai setiap anggota tim hoki, definisi variabelnya. Nah, yang selanjutnya itu perubahan populasi ikan laut. Kementerian Perikanan mewajibkan setiap pedagang ikan di seluruh tempat pelanggan ikannya untuk melaporkan jenis ikan yang dijual beserta volumenya setiap akhir bulan. Kementerian Perikanan akan mengolah data ini dengan sesuai database sehingga pada akhir tahun dapat mengetahui volume